siang Bu Atin. Wah, senang sekali saya bisa ketemu Ibu. Ini yang saya harap-harapkan ini Bu Atin. Iya, saya juga senang loh ketemu Bu Reni hari ini. Setiap kali kita ngobrol, pasti ada sesuatu yang menjadi wawasan buat kita bersama. Amin. Hari ini gimana nih? Katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan nih. Iya, Coba, ada apa sih Bu Reni? iya, ini saya ada masalah nih. Ya, sebenarnya bukan masalah yang besar begitu, tapi paling tidak saya butuh panjenengan untuk saya ajak bicara gitu. Ini Bu Atin, saya atau istilahnya sekolah saya ingin ini kan lagi pas penilaian akhir semester. Nah, setelah PAS ini kan rencananya kan guru-guru nanti akan menyiapkan nilai terkait dengan penerimaan raport. Nah, ini kan ada jeda waktu nih Bu. Jeda waktu ini yang itu membuat saya bingung. Kita akan isi sebenarnya sih itu bukan istilahnya tanggung jawab kita semua, tapi paling tidak saya ingin memberikan masukan deh kepada sekolah atau teman-teman yang ada di kurikulum sehingga nanti ada suatu kegiatan yang bisa bermanfaat buat anak-anak saya. Ini sebenarnya begini Bu Atin, untuk kelas 7 itu kan sudah ada kegiatan P5 karena memang sekolah kami mengambil sistem blok untuk pelaksanaan P5. Jadi setelah PAS untuk kelas 7 kita melaksanakan P5. Nah, ini nih Bu untuk yang kelas 8 dan 9 yang harus kita pikirkan ini Ibu. Apa ya kira-kira yang bisa saya usulkan sehingga anak-anak itu lebih menikmati lah gitu. Kalau menurut Bu Reni dengan kondisi seperti itu, kira-kira yang Ibu inginkan apa Bu Reni? Iya, ini kalau menurut saya itu begini Bu, itu kan sudah tidak ada pelajaran ya istilahnya efektif fakultatif. Memang masih efektif, kita harus masuk, tetapi itu sudah tidak kegiatan pembelajaran sudah tidak ada. Tapi di sini saya menginginkan walaupun tidak ada kegiatan pembelajaran, anak-anak itu tetap kerasan di sekolah dan merasa happy begitu Ibu. Itu keinginan saya. Terus menurut Bu Reni, apa yang membuat anak-anak happy di sekolah? Nah, itulah. Itu yang menjadi pemikiran saya. Kalau saya pikir itu begini, Bu. Anak-anak itu kan sukanya bermain. Kita tidak bisa memungkiri walaupun anak-anak itu sudah beranjak ke usia remaja ya, tapi kebiasaan anak-anak itu masih ke bawah. Sehingga kalau di sini bermain biasanya anak-anak kan menggerakkan badannya ya, entah lari-lari atau loncat-loncat atau apa. Nah, ini biar lebih terarah lagi nih, saya ingin mengusulkan adanya suatu kelas meeting di mana di situ terdapat kompetisi atau ya bukan kompetisi penuh sih, maksudnya itu biar ada motivasi untuk lebih aktif begitu. Saya ingin mengusulkan adanya suatu kegiatan olahraga begitu Ibu. Sehingga di situ juga gerak, anak-anak itu juga gerak dan juga happy. Dan ada lagi ini sampingannya sehat karena anak-anak kita aktif begitu Ibu. Oke, bagus Bu Reni. Kira-kira olahraga apa yang cocok ya agar apa yang menjadi tujuan awal dapat terlaksana Bu Reni? Nah itu kalau saya mikir ini saya juga ingin tidak hanya olahraga saja ya, istilahnya saya ingin membangun adanya suatu kolaborasi di antara anak-anak kita. Jadi ada hubungan atau komunikasi yang harmonis di antara mereka yang ada di sekelilingnya. Sehingga di sini saya memilih olahraga beregu Ibu. Kayaknya yang beregu yang biasa kita jumpai atau dilaksanakan anak-anak itu. Dan ini menuntut adanya suatu kerjasama. Itu kayaknya volley sama basket Ibu. Sebenarnya sih anak-anak banyak yang suka kalau kita lihat yang lagi booming ini sepak bola dunia. Kayaknya nih anak-anak juga ingin menikmati itu.
Tapi karena kita nggak punya lapangan sepak bola, mungkin lapangan futsal yang bisa kita gunakan. Tapi kalau futsal, saya rasa resikonya terlalu besar deh Bu. Karena kalau olahraga futsal itu kayaknya pasti ada bentrokan fisik atau istilahnya benturan fisik sehingga resikonya terlalu tinggi. Untuk itu maka mungkin saya akan mengusulkan ini Bu, biar tidak terlalu berisiko ya. Mungkin voli sama basket, dan dua kegiatan olahraga ini kayaknya familiar sekali buat anak-anak. Begitu Ibu. Bagus itu Bu Reni. Untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Reni? Iya, kalau keberhasilannya sih karena kita yang namanya lomba ya Bu ya, berarti itu pasti harus ada pemenangnya nih Bu. Jadi kalau menurut saya itu nanti akan dibentuk grup, biar ada kolaborasi atau ikatan dengan atau chemistry dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin grup atau kelompok tadi kita kita gabungkan antara kelas 8 dan kelas 9. Nah itu biar seimbang Bu, jadi kan kalau kelas 9 dengan kelas 8 kan nanti nggak imbang. Anak-anak kelas 9 kan sudah besar, kekuatannya kan sudah banyak. Kalau anak-anak kelas 8 kan masih ya sebenarnya dia sudah besar juga, tapi kalau dilihat dari usia dan kuatnya badan ini kayaknya kalah mesti, sehingga kita akan bentuk adanya suatu gabungan antara kelas 7 dengan kelas 8. Nah dengan sistem setengah kompetisi nih, maka itu kita ambil siapa juaranya. Jadi siapa yang mendapatkan istilahnya skor terbesar atau skor tertinggi itu nanti pemenangnya. Gitu Ibu Ati. Mungkin ada alternatif lain Bu Reni? Nah ini Ibu, ini kan musim hujan nih. Kalau kita lihat kalau hujan tuh pasti air di mana-mana. Nah kalau udah anak-anak nih namanya lari-lari pasti akan naik turun dari teras ke halaman. Nah ini saya ingin walaupun anak-anak happy di situ, tapi kebersihan mereka tetap terjaga Ibu. Sehingga mungkin ada satu yang mungkin akan saya usulkan lagi. Jadi di sini mungkin lomba kebersihan kelas Ibu. Nah jadi dari lomba kebersihan kelas ini nanti selain anak-anak sehat, geraknya oke, kebebasan untuk bergerak dan mengekspresikan pengetahuannya atau pengalamannya atau pemahamannya. Nah di sini anak juga harus sehat nih. Anak juga harus menjaga kebersihan kelasnya. Nah mungkin untuk keberhasilan untuk kebersihan kelas ini mungkin kita bisa atau nanti saya bisa mengusulkan dengan menggunakan itu tim kasih ratih ini. Nanti tim kasih ratih akan saya usulkan untuk membantu. Tim kasih ratih apa ya Bu Reni? Oh iya, tim kasih ratih itu adalah salah satu tim yang ada di sekolah kita, di mana dari tim kasih ratih itu mempunyai tugas untuk ikut menjaga kebersihan kelasnya dari anak-anak yang ada di sini. Jadi mulai kelas 7, 8, 9 itu kita ajak untuk bersih, dan tim kasih ratih ini nanti yang akan menilai atau selalu berkeliling setiap hari itu Ibu. Setiap hari itu berkeliling akan melihat, mengecek kelas dari anak-anak. Tim kasih ratih ini kita ambil dari anggota OSIS yang kita bina oleh pembina OSIS atau pembina OSIS begitu ya, dimana dari kelas-kelas yang dia kunjungi apabila keadaannya bersih maka dia akan mendapatkan bendera putih. Jadi kasih ratih bersih putih. Nah sementara bagaimana yang tidak bersih? Yang tidak bersih itu akan mendapatkan bendera hitam Ibu. Dan dari bendera hitam itu nanti akan diakumulasi. Jadi setiap hari akan dikasih bendera. 1 minggu 1 kali nanti akan diakumulasi berapa, akan dihitung istilahnya, dihitung berapa bendera putih yang dia dapat. Kemudian nanti dalam 1 bulan akan diakumulasi mana kelas yang mendapatkan bendera putih paling banyak. Nah mereka yang mendapatkan bendera putih paling banyak akan mendapatkan juara berupa piala bergilir Ibu. Jadi setiap bulan akan diputer pialanya. Berarti siapa yang mendapatkan bendera putih paling banyak itu nanti yang akan mendapatkan
juara. Ini sebenarnya bukan kok kita mengambil nilainya Bu, tapi kita akan membiasakan anak-anak untuk tetap membiasakan diri untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, itu Ibu. Iya. Untuk kegiatan ini nanti yang mendukung mungkin selain tim Kasirati ada Bu Reni? Iya Bu, berarti kan kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri ya Bu. Apapun kegiatan kita pasti harus ada kolaborasi ya. Menurut pandangan saya itu nanti kita pasti akan koordinasi dengan kepala sekolah. Ini merupakan dukungan yang paling saya harapkan ini Ibu. Jadi sebagai penentu kebijakan, saya berharap Ibu Kepala Sekolah nanti akan mendukung. Kemudian selain itu, pasti ada tim atau panitia di situ Ibu. Kita akan membentuk panitia nih. Dari panitia itu nanti akan membantu kita untuk istilahnya membantu atau keberhasilan dari kegiatan yang kita usulkan ini. Dan satu lagi Ibu yang mungkin akan saya mintai bantuan. Karena kita kan melibatkan atau kita berkecimpung dalam kegiatan olahraga ini Ibu, nanti kita harus menghubungi nih guru PJOK-nya, sehingga guru PJOK itu nanti akan kita mintai tolong terkait dengan pelaksanaan olahraganya. Untuk kebersihannya mungkin tim Kasirati tadi Ibu, itu kalau menurut saya Ibu. Bagus sekali Bu Reni. Kira-kira ini kegiatannya kapan dilaksanakan? Nah itulah kegiatan. Kalau kita lihat itu, kalau saya hitung-hitung ini Ibu, sekarang pas berarti Ina bisa ke main room saja ya. Nah, mungkin ini sekitar tanggal 20 tanggal 7 Ibu. Jadi besok kita bisa technical meeting, kemudian tanggal 7 kita bisa laksanakan, dan mungkin tanggal 22-nya kita bisa umumkan. Iya Bu. Oke. Baik Ibu, kita ketemu lagi setelah tanggal 23 Desember 2022 ya. Saya akan tunggu cerita dari Bu Reni untuk pelaksanaan kelas meetingnya. Doakan Ibu ya, semoga berhasil ya. Terima kasih. Ya Bu Reni.